Ya, semuanya udah siap? Ya. Kalau ya, selamat pagi. Pintar ya. Ya. Lalu saya mau nanya nih, hari ini hari apa ya, anak-anak? Hari apa? Ya. Ya. Hari Minggu itu hari kita beribadah kepada siapa? Tuhan. Tuhan. Ya, pintar ya semuanya. Nah, oke, karena itu kita hari ini akan menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan ya. Siap ya? Ya, anak-anak, sekarang kita menyanyi Mars Sekolah Minggu ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, besar jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat tema sekolah minggu ya. 1, 2, 3. Ulangan 30 ayat 31 ayat Bangsa itu berperilaku yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar tentang Tuhan Allahmu. 31 ayat 12. ya, pintar. Nah, sekarang kita akan berdoa ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari kami semua boleh kembali bersama-sama untuk ikut sekolah minggu. Tuhan, kiranya Kau yang memimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai selesai.
Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sekarang kita menyanyi dulu ya, anak. Untuk memuji Tuhan. Ya, sekarang kita akan mendengar puji-pujian ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Anak-anak, ada pengumuman ya. Hari ini tidak ada kurs sekolah minggu. Jadi anak-anak latihan kurs sendiri di rumah masing-masing ya. Oke, langsung. Nah, ini ada pengumuman teman kita yang berulang tahun, Nathanael. Happy birthday ya Nathanael. Semoga Tuhan Selamat ulang beri kesehatan tahun. tubuh selalu, berkati. Happy birthday, Happy birthday ya.
Thank you teman-teman. Nah, ini juga ada Lause kita yang berulang tahun, Lause Nani. Happy birthday Lause Nani. Happy Semoga birthday diberkati Lausenani. selalu. Happy birthday Lausenani. Selamat ulang tahun Lausenani. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberi persembahan ya. Ini ada stiker sekolah minggu. Jangan lupa buka ya anak-anak. Kalau buka kamera, oke, dapat 2 stiker ya. Ya. Nah, sekarang kita akan persembahan ya anak-anak. Berilah kepada Tuhan kemuliaan kekudusannya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhanmu dengan kekudusan. Gemetarlah di hadapan Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut seisinya. Biarlah padang beria-ria dan segala yang di atasnya. Dan segala yang di atasnya. Nah, anak-anak, sekarang kita berdoa ya untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Kau sudah pimpin kami semua ya Bapa, dan kiranya Tuhan Kau yang memberkati persembahan kami, dan kiranya bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami Nathanael yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkatinya dengan kesehatan tubuh selalu, dan pimpin kehidupannya. Dan Tuhan juga kiranya Kau yang memberkati Lausenani, kiranya Tuhan juga yang mau memberi hikmat dalam pelayanannya dan berkatinya selalu. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Ya Tuhan yang pimpin semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita menyanyi ya, memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Besertaku
Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, Bu. Nah, masing-masing masuk ya ke ruangannya. Yang mana tuh? Yang Madia, yang Pratama ya. Langsung nggak ada Nggak ada ya? Belum ada. Belum ada. Tunggu. Iya, sebentar ya. Lausa, Ya, kelas 1 masuk ke kelas 1 ya, Lausa? nggak masuk ke gabung ke itu, Dek. Pratama, Dek. Balita Pratama. Aku. Nih, Nah, ada. Selamat siang, Selamat siang, Lausa. siang, Lausa. Selamat siang, Lausa Wiwi. Halo, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Halo. Hari ini Menjelang siang sih. Halo, Tesi. itu ya, kita akan mulai sekolah minggu kita. Oh, kita balik dulu ya. Firman Tuhan, kita udah memuji Tuhan. Ini share ya. Ya, share screen. Share screen. Share. Oh, di situ juga. Oh. Udah. Halo, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang selalu kita taati seperti biasa. Duduk dengan fokus. Ya, fokus ya. Jangan ada yang ngobrol atau main-main. Kita akan mulai. Nah, hari ini tema kita yaitu Yesus menggenapi nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Nubuat-nubuat itu nanti akan dikasih tahu apa sih arti nubuat ya. Nah, hari ini udah kita baca sama-sama ya, Yesus menggenapi nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Ya, mulai dari kelahiran, ada kematian dan kebangkitan. Ya, tapi kita sampai kepada kematian Yesus. Jadi kita akan mulai dengan mengambil sikap berdoa. Anak-anak, mari lipat tangan kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan, kasih yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Engkau menjaga kami sepanjang malam dan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami juga sudah memuji Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, pasti Tuhan senang. Tuhan Yesus, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh fokus dan mengerti apa yang dikatakan oleh Lausa Wiwi. Biar firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh melakukannya, kami boleh mengerti lagi akan siapa Tuhan Yesus bagi hidup kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan lihat ya. Pertama kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil hari ini
adalah dari 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Nah, hari ini kita akan dengar yang baca, coba Ibu suruh Grace. Grace, boleh baca Grace? Ya ayat 20, nanti ayat 21 Jessica ya. Coba baca ayat 20 Grace, ayat 21 Jessica. Silakan. Yang terutama Harus ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. ya. Kemudian disambung Jessica. Ayat 21, silakan. Iya, Ustaz. Iya. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Nah, anak-anak, kita lihat ya, kita udah dengar tadi dan kita lihat di layar bahwa firman Tuhan berkata demikian di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui, jadi Tuhan mau kita semua anak-anak Tuhan ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam Alkitab ya, dalam kitab suci tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab itu nggak boleh kita sembarangan ngomong. Kalau Tuhan nggak ngomong, nggak boleh kita tambah-tambahin. Itu nggak boleh, ya. Itu Alkitab bilang nggak boleh. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, ya. Sebab apa yang dituliskan dalam Alkitab itu bukan hasilnya pikiran manusia, ya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi atas dorongan Roh Kudus itu artinya Tuhan melalui Roh Kudus menggerakkan hati orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dan orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan itu baru boleh nulis tentang nubuat-nubuat, tentang isi firman Tuhan. Jadi nggak boleh sembarangan oleh orang boleh nulis firman Tuhan. Misalnya contoh Ayub misalnya. Ayub itu mengalami banyak kejadian. Bukan berarti kalau Ayub itu nggak disuruh Tuhan dia tulis, nggak boleh. Pasti oleh Roh Kudus melalui Ayub sendiri, ya, dorongan-dorongan Tuhan supaya menulis kejadian peristiwa apa yang Ayub kerjakan, yang terjadi sama Ayub. Seperti itu. Ya, jadi seizin Tuhan. Jadi firman Tuhan itu nggak ada bilang semaunya, itu tidak boleh ya. Coba kita lihat apa itu nubuat ya, kita lihat ini anak cowok yang baca ya. Halo Manuel, ada Manuel? Halo Manuel, ada Manuel? Kalau nggak ada Manuel coba Chris, apa namanya? Manuel sama Radit ya? Ada Radit? Radit kelas 2, Bu Ci. Oh, kelas 2. Oh, salah, sorry. Coba Jason baca. Nubuat. Arti dari nubuat. Jason, ada Jason? Pernyataan Allah ya. Iya, nubuat adalah Pernyataan Allah sebelumnya dalam perjanjian lama melalui nabi-nabinya, bahwa janji yang akan datang dalam perjanjian baru akan digenapi. Iya, amin. Jadi nubuat itu adalah pernyataan Allah. Jadi Allah berkonfirmasi, ngomong kepada orang-orang yang tadi yang menulis firman Tuhan itu di dalam perjanjian lama.
melalui nabi-nabi, dan bahwa itu merupakan satu janji yang akan datang, ya. Akan datangnya itu di mana? Di perjanjian baru, ya. Perjanjian baru itu pernyataan Allah tadi berupa firman Allah akan digenapi di perjanjian baru di zaman kita sekarang, ya. Perjanjian baru itu ketika Tuhan Yesus lahir sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang, itulah perjanjian baru. Jadi yang di perjanjian lama itu satu-satu digenapi. Artinya omongan Tuhan satu-satu dimunculkan. Apa yang diomongan Tuhan itu benar adanya. Jadi adanya itu semua yang diomongin di perjanjian lama ditulis itu nanti digenapi, artinya dibuktikan, ya. Ada kejadian itu, ya. Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Ini pasti kamu tahu, ya. Ini cerita tentang siapa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di perjanjian lama, firman Tuhan tentang kelahiran Yesus itu, kamu boleh kalau ada buku atau bawa buku tulis, ada di meja, pen, kamu boleh catat. Nanti kalau selesai ibadah, kamu boleh baca, betul nggak? Ya, firman Tuhan ini ngomong ini, terus Matiusnya ngomongnya seperti ini, yaitu tentang kelahiran Yesus, terdapat di dalam Yesaya 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya, di perjanjian lama ada di Matius 1 ayat 18 sampai 23. Ya, berbicara tentang apa? Kelahiran Yesus. Jadi Yesus itu lahir bukan datang ke Maria kucuk-kucuk, ada Roh Kudus, ada malaikat kasih tahu, lalu Yesus lahir. Enggak begitu, ya. Jadi Yesus lahir itu sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Seperti itu, ya. Jadi Yesus lahir itu bukan tiba-tiba, ya, seperti itu. Yesus itu sebagai bayi. Nah, kalau Yesus itu lahir, dia sebagai manusia, nggak mungkin Maria, ya, Ibu Maria itu melahirkan, tahu Yesusnya udah gede kayak kamu, gitu ya, udah kelas 5 misalnya. Enggak, sama seperti bayi yang lain, sama seperti kita manusia, karena Yesus itu adalah 100% manusia, ya. Dia pasti lahirnya dari bayi, pasti nangis oe gitu ya waktu lahir, pasti karena dia bayi. Nah, ada di mana? Ada di Yesaya 9 ayat 5, anak-anak. Itu nubuatannya. Terus digenapinya ada di Matius, di Lukas, ya, Lukas 3 ayat 8 sampai 12. Yesus lahir, dikatakannya lahir jadi bayi. Nah, di situ jadi bayi. Nah, terus ada lagi, misalnya tempat kelahirannya. Ternyata ini tempat kelahiran Yesus itu di Mika 5 ayat 1. Bayangin aja, Yesus lahir di mana aja Tuhan tulis begitu rinci. Sampai detil begitu, ya. Lahirnya di mana, dikasih tahu. Nah, kita bisa lihat Yesus lahir itu di mana? Di Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ya, kita tahu Yesus lahir di mana? Ya, di Yerusalem tentunya, ya. Jadi di kota Daud, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi enggak kebetulan kalau Maria sama Yusuf harus waktu itu ada acara sensus, mereka harus pulang kampung, ternyata dia lahir di sana. Itu bukan kebetulan, anak-anak. Udah ditulis tentang tempat kelahiran Yesus itu, ya. Jadi semuanya teratur, ya, diatur oleh Tuhan dengan teratur, ya. Nah, ada lagi. Yesus adalah keturunan Daud. Wow, keturunannya aja ditulis loh. Engkongnya siapa, opanya siapa, yeyenya siapa, ditulis. Yeremia 23 sampai 5 dan 6. Di perjanjian baru, kamu bisa baca di Lukas 1
ayat 29 sampai 33. Di Matius juga ada ya silsilah-silsilah itu, kamu bisa lihat juga. Nah, disitulah kita mau lihat bahwa Yesus itu tidak sembarangan, bukan orang sembarangan. Ya, dia sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena udah ditulis. Bayangin aja, dari kelahirannya, dari bayinya, dari tempat lahirnya, dari keturunan siapa, udah dikasih tahu. Ya, di Perjanjian Lama, dan orang Israel sangat tahu banget ya tentang perjanjian tentang Yesus akan datang. Ya, jadi Yesaya bernubuat bahwa Mesias disebut Immanuel. Ya, Matius menjelaskan bahwa Maria menamai dia Yesus. Yesus berarti Tuhan atau Yehova. Ya, menyelamatkan. Nama yang dinubuatkan Immanuel artinya Allah menyertai kita. Apakah yang nama Yesus dan Immanuel ajarkan kepada kita mengenai siapa Yesus itu? Nah, dia adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan yang datang untuk berdiam di antara umatnya. Ya, berdiam artinya dia ada, berdiam di antara umatnya artinya Yesus lahir, hidup di antara umatnya, artinya di antara manusia, di tengah-tengah manusia. Jadi Tuhan Yesus itu lahir, nggak ada ngumpet. Udah gede dia ngumpet, nggak mau deket-deket manusia. Nggak ada. Ya, maksudnya Yesus lahir misalnya. Dia lari ke hutan. Berteman sama binatang. Nggak ada Yesus yang begitu. Karena Tuhan Yesus lahir, dia mau menyelamatkan manusia. Jadi dia harus bersama-sama hidup di lingkungan manusia. Jadi dia tahu kalau Yesus itu melihat manusia sedih ya, manusia itu susah ya hidupnya ya, manusia itu ternyata lemah ya, manusia itu bisa sakit ya. Nah makanya Tuhan kita itu kita bersyukur Tuhan Yesus bisa nolong kita karena dia pernah jadi manusia, dia lihat kita pernah susah, pernah sedih, bahkan mati ya, orang meninggal. Tuhan Yesus tahu. Jadi kita bersyukur Allah kita, Allah yang hidup, Allah kita, Allah yang penuh kasih. Allah kita, Allah yang luar biasa, dialah Yesus namanya. Ya, ingat ya. Tuh. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, inilah kehidupan dan pelayanan Yesus ketika dia sudah dewasa, ya. Nah, ketika Yesus sudah dewasa pun, Alkitab Perjanjian Lama juga mencatat, ya. Yesaya 61 ayat 1, yaitu kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, dan kita lihat Lukas 4 ayat 14 sampai 21, yaitu Tuhan mengurapi Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Ya, Tuhan itu mengajar orang-orang banyak, bukan harus di kelas, enggak. Tuhan Yesus itu mengajar orang di pantai, di gunung, di bukit, dia ngajarin orang banyak. Ya, ajarin apa? Emang dia guru? Tuhan Yesus itu guru emangnya? Iya, dia dinamakan guru agung, guru yang hebat, ya, guru yang luar biasa. Ya, dia ajar banyak orang. Kalau kita lihat di Matius 5, itu dia mengajar orang banyak. Berbahagialah, berbahagialah. Oh, begitu luar biasa. Ya, Tuhan Yesus itu guru yang luar biasa. Nggak ada tandingnya. Ya, Tuhan Yesus kita ya, dia hebat luar biasa. Nah, dia diurapi ya, dia dikuduskan ya untuk menyampaikan berita baik. Nah, kita lihat Yesaya 53 ayat 4, Matius 8 ayat 4 sampai 17. Nah, itu Yesaya ngomong, ia menanggung penyakit kita. Kalau kita buka di Yesaya 53 atau
sebelumnya Yesaya 52 yang akhir 53 jadi Yesaya 52 akhir, Yesaya 53 itu bercerita tentang Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus juga disalib gitu ya. Nah, tapi khusus untuk pagi hari ini Lause nggak mencatat banyak-banyak, nanti kamu bingung, lama nanti kita ya. Lama jadi sekolah minggunya. Jadi ambil satu ayat aja. Ia menanggung penyakit kita. Ya, jadi ada di Matius 8 ayat 4 dan 17. Coba kita lihat di gambar ini. Ya, ada anak yang tadinya dia sakit, hampir mati, udah mati tapi didoakan. Tabita, ya, bangun. Ayo kasih dia makan. Oh, dia ternyata bangun, anak-anak. Enggak sakit, enggak mati. Tuhan Yesus tuh lihat sebelah. Matanya buta. Oh, lihat tuh, Tuhan Yesus sembuhkan orang buta. Ya, Bartomius. Ya, dia nggak buta. Ya, Tuhan Yesus selain jadi guru, ya ngajar orang banyak, dia juga dokter di atas segala dokter. Bayangin aja. Ada nggak orang hebat begitu? Ya, bisa apa aja bisa. Kenapa? Dia bisa karena dia juga Tuhan. Ya, dia melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan dia ketika dia datang ke dunia. Apa yang Bapa lakukan, itulah Tuhan Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, orang lumpuh bisa berjalan. Ya, orang kerasukan setan dibebaskan. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Tapi ini semua karena firman Tuhan mau mengajar kita. Kita punya Allah yang hebat. Allah yang hidup, itu kuncinya. Allah kita Allah hidup, ya. Bukan Allah kita punya telinga tapi tidak bisa mendengar doa kita. Enggak. Allah kita menciptakan telinga tapi bisa mendengar setiap doa kita. Ya, jangan takut. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu sampaikan kepada Tuhan, tidak ada Tuhan diem. Enggak, ya. Katakanlah kepada Tuhan, ada waktunya Tuhan pasti akan mendengar doa kamu. Ya, anak-anak jangan lupa, apapun permasalahan kamu, bilang aja sama Tuhan Yesus lewat doa ya, nggak perlu malu, karena Tuhan Yesus bilang apa? Setiap tetes air mata Tuhan tampung di tempatnya, namanya kirbatnya Tuhan. Jadi nggak perlu malu ya kalau kita doa, kita nangis di hadapan Tuhan ya. Nah, jadi Allah kita Tuhan Yesus itu Maha mendengar. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sesudah waktu dia melayani, sudah waktunya dia di dunia ini ya. Dia mengalami banyak sekali tantangan. Lalu dia harus mati. Nah, apa ya Tuhan Yesus lakukan? Kematian dan kebangkitan Yesus. Bayangin aja, kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus tahu nggak dia akan mati? Oh, pasti tahu ya, pasti tahu. Coba kita lihat bagaimana sebelum pasca dia mengendarai seekor keledai. Ada di Zakaria 9 ayat 9. Ya, di perjanjian lama, Zakaria. Terus kita lihat di Yohanes 12 ayat 14 sampai 15. Nah, sebelum Paskah itu Yesus masuk di kota, dia pinjem ya, ada orang dia perintahin anak murid, para murid untuk mengambil keledai yang ditambak di satu tempat. Nah, waktu itu Tuhan Yesus suruh muridnya, nanti kamu di sana, kamu jalan, ada keledai yang tertambat, artinya terikat di satu tiang, kemudian kamu ambil aja. Tapi kalau ada yang tanya, kenapa kamu copotin itu keledai, tali keledai? Bilang aja, guru saya mau keledai itu, dia yang nyuruh. Oh, akhirnya murid-muridnya ketika jawab,
orang itu ya udah nggak apa-apa, orang kan dia pakai sebentar gitu ya. Nah, bayangin aja, keledai aja taat loh sama Tuhan Yesus loh. Keledai itu dikendarai, naik ke atas keledai, Tuhan Yesusnya duduk. Wow, seperti pahlawan anak-anak, pahlawan masuk kota. Di sana ada daun palem ditaruh di jalan, ya, karena Tuhan Yesus seperti pahlawan menang gitu ya, disorak-sorakin, hosana, hosana. Ada baju, ada kain-kain dihamparin di jalan, seperti mereka waktu seperti orang menerima kembali pahlawan perang yang menang, seperti itu ya, masuk kota, mereka teriak, waduh ramai sekali. Kiri kanan mereka bilang, hosana, hosana, terpujilah nama Tuhan. Wow, teriakannya dari jauh udah kedengeran, saking ramainya. Nah, apakah itu kebetulan Tuhan Yesus masuk ke kota seperti itu teriakannya? Enggak, udah ada ditulis di Zakaria 9 ayat 9 ini. Ya, udah ditulis. Ya, lalu digenapi di Yohanes. Ya, di Yohanes digenapi. Nah, kita lihat selanjutnya. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kamu bisa lihat di Yesaya 53 tentang penyaliban Yesus yang tadi Lause bilang. Ya, Yesaya 53 itu tentang bagaimana sengsaranya, susahnya, ya, Tuhan Yesus waktu disalib. Mukanya aja nggak mirip manusia lagi. Hancur, ya, badannya hancur. Ya, di mana kepalanya dipakein mahkota duri, mungkin matanya berperi. Karena apa? Darahnya menetes, mungkin masuk ke matanya. Hancur sekali. Ya, kalau kita baca di Yesaya, luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menanggung kesengsaraan karena pukulan dan siksaan. Ya, nah di situ kita bisa melihat Yesus tidak berdosa dijadiin manusia berdosa. Yesus itu bukan penjahat, tapi dijadiin penjahat yang luar biasa. Bayangin aja, yang disalib itu sebenarnya penjahat besar. Bukan penjahat maling ayam yang kecil-kecil gitu, nggak ada. Ya, penjahat yang luar biasa. Oleh pemerintah Roma, kalau orang disalib itu penjahat yang luar biasa. Jahatnya luar biasa. Ya, seperti penjahat yang di kiri kanan Yesus. Kan dia bilang, seharusnya kitalah yang layak untuk disalib. Yesus kan enggak, dia orang baik, kata penjahat yang di kiri kanannya itu. Mereka juga tahu Yesus itu bukan orang berdosa. Nah, bayangin aja, Yesus itu datang ke dunia mau mati buat kita. Dia itu nggak berdosa, beneran nggak berdosa sama sekali. Dia datang menolong manusia, dia tahu manusia itu susah, dia tolongin. Manusia itu ada penyakit, yang sakit dia tolongin. Bahkan yang meninggal dibangkitkan, bayangin aja. Pasti Yesus lihat semuanya. Tidak mungkin Tuhan Yesus mau melakukan dosa. Ya, karena dosa adalah kerjanya iblis yang selalu mengojok-ngojok manusia supaya melakukan kejahatan untuk melawan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang mengingatkan, "Hei, anak-anak, jangan melakukan kejahatan. Kejahatan itu melanggar Tuhan, firman Tuhan. Jangan kamu lakukan." Seperti itu ya. Tuhan Yesus mau seperti itu. Makanya dia datang mengingatkan kita lewat apa ya? Lewat firman-Nya. Jadi ingat sama Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan asal-asalan. Nah, waktu dia disalib, lihat nih, Mazmur 22 ayat 2. Dan Perjanjian Baru, Markus 15 ayat 34. Dia katakan gini, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Wow, ini suara Yesus, dia teriak bahwa Allah Bapa meninggalkan dia. Kenapa Allah Bapa meninggalkan Yesus waktu Yesus disalib? Seolah-olah Yesus sendiri. Karena Allah Bapa itu Allah yang kudus.
Sedangkan Yesus di kayu salib adalah dia menanggung dosa. Allah Bapa nggak bisa ada dosa satu titik pun. Ya, jadi dia nggak mau dekat-dekat Yesus, manusia berdosa. Kenapa? Kan tadi Lausu udah bilang, Yesus itu tidak berdosa, tapi dosa kita lah yang ditanggung. Jadi Yesus disalib itu karena dosa kita. Waktu Yesus disalib, dosanya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bayangin aja. Dosanya Lausu Wiwi nakal waktu kecil, suka cubit orang. Nah, Tuhan Yesus tanggung. Nakal tuh Bu Wiwi dulu, suka cubit temen. Ya, kalau cubit orang nggak kira-kira. Cubit sekencang-kencangnya. Oh, benar-benar deh ya. Dosa loh. Ya, jadi dosa kita udah ditanggung sama Tuhan waktu di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus itu sampai sedih sekali dia panggil Bapa, sampai bilang gini, "Allahku, Allahku." Dia bilang ya, "Mengapa engkau tinggalkan aku? Aku sendiri nih." Sakit bukan hanya sakit badan, dipaku di tangan sama kaki. Sakitnya beneran. Hancur ya. Di Yesaya 53 dibilangkan, dia nggak mirip lagi seperti manusia. Orang-orang udah nggak kenal dia. Kenapa nggak kenal? Karena kepalanya udah hancur, darah meleleh kemana-mana, rambutnya udah nggak beraturan karena dipukul, punggungnya udah hancur, disabet sama tentara Roma, ditonjok mukanya, aduh, mulutnya keluar darah, mungkin hidungnya juga keluar darah, kepalanya dikasih mahkota-mahkotaan keluar darah, ya kan, dikena kepalanya, tangannya dipaku lagi keluar darah, darah di mana-mana. Mana Tuhan Yesus harus pikul salib. Salib itu dari kayu. Kayu itu dipikul di atas bahunya Tuhan Yesus. Dipikul di bahu Tuhan Yesus. Mungkin kayu itu kasar. Ya, karena apa? Itu bukan kayu yang halus, yang dirapiin, enggak. Kayunya kasar. Waktu mungkin Tuhan Yesus udah habis digebuk, badannya nggak kuat, dia harus bawa salib itu ke Golgota sendiri. Sampai terjatuh-jatuh mungkin ya. Kena badannya yang kasar itu akhirnya tergores-gores. Jadi itu nggak gampang ya. Jadi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Dosa yang dari kecil sampai kita percaya Tuhan Yesus, kita mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itulah kesalahan kita, kesalahan yang ditanggung oleh Tuhan. Ya. Jadi, kalau kamu udah percaya kepada Tuhan, kamu jangan berbuat dosa lagi. Sama seperti Tuhan Yesus bilangnya kepada perempuan, ada orang dia ditangkap sama orang banyak, dia dibawa kepada Tuhan, lalu Tuhan selamatkan dia. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa, udah tahu dosa jangan. Udah tahu melawan oma, melawan mami, melawan papi, itu dosa. Jangan melawan lagi. Stop. Begitu ya. Caranya berdoa kepada Tuhan. Supaya kita diberi kekuatan, kemampuan. Kita mau berubah. Tadinya kalau mami ngomong satu kata, kamu jawab 3 kata. Waduh, pusing maminya. Ya, pusing maminya. Nah, mulai berubah ya. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Ya, kita berdoa caranya, Tuhan, gimana aku nggak mau lagi jawab kalau mami marah aku udah tahu salah. Tapi biar mulut aku nggak mau jawab. Gimana caranya Tuhan? Nah, tanya Tuhan. Ya, tanya Tuhan. Tuhan akan kasih tahu. Kita tidak boleh misalnya berkata-kata 10 kata, kurangin 5 kata kalau mami ngomong. Besoknya lagi kalau mami ngomong lagi 3 kata, kurangin lagi, besok lagi 2 kata, besok lagi 1 kata. Iya mami, stop sampai di situ. Jangan ada lagi. Iya mami, tapi saya gini. Oh panjang lagi, ya. Jadi ingat
kita harus berubah itu Tuhan ya. Kita tidak bisa lagi nyalipin Tuhan setiap hari. Udah tahu salah, berbuat lagi. Itu nggak bagus anak-anak. Artinya kita salipin Tuhan tiap hari. Tuhan Yesus padahal disalib satu kali aja udah sakit banget. Ya. Nah, itu gara-gara kita, bukan karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini maunya dia, bukan karena dosa kita. Ya. Jadi anak-anak jangan biarkan dosa itu menggoda kita, iblis menggoda kita. Akhirnya kita melawan Tuhan. Kita pagi hari ini sudah mengerti tentang firman Tuhan. Kita udah tahu bagaimana hidup kita harus hidup di dalam Tuhan. Jadi ingat, jangan sama seperti yang lalu-lalu, harus berubah. Ya, kalau berubah, nah bukan badannya berubah dari kurus menjadi gendut, bukan itu, tapi perilaku kita, ya. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kalau menyenangkan hati Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Ya, karena Tuhan berkenan. Tuhan akan memberkati kamu anak sekolah jadi pinter banget. Siapa yang nggak mau jadi anak pinter, tunjuk tangan. Ayo Lause lihat, teman-teman, anak-anak yang nggak mau pinter, Lause. Oh, nggak ada. Siapa yang mau jadi anak hebat, anak pinter, tunjuk tangan. Biar kelihatan Lause-Lausenya. Wow, nah tapi mau berubah ya. Hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mau berubah, mau diubah. Ya, seperti itu. Jangan seperti hidup yang lama. Nah, kasihan nama Tuhan Yesus kan udah mati buat kita. Masa kita nggak mengasihi Tuhan? Jangan bilang, aku mengasihi Tuhan. Jadi aku mengasihi Tuhan di mulutnya doang. Tapi perilakunya nggak berubah-berubah. Gimana itu? Sedih Tuhan Yesusnya. Ya, Tuhan Yesus sedih ngelihat kita. Ya, udah gede tapi nggak berubah-berubah. Tapi ingat, kata ya, bahwa kita anak Tuhan, Tuhan ingin kita berubah. Bukan berubah setia, tetapi berubah untuk kita tetap setia, berubah perlakuan kita, berubah kelakuan kita, kebiasaan yang tidak baik kita harus ubah. Nah, selanjutnya kita lihat Tuhan Yesus ya, ia tidak akan diserahkan ke dunia orang mati. Anak-anak, di Mazmur 16 ayat 9 sampai 10 dan Lukas di penggenapannya di Lukas 24 ayat 44 sampai 46, ia tidak akan diserahkan ke dunia orang mati. Artinya Yesus itu tidak sama dengan manusia biasa. Kalau orang sekarang, orang-orang yang dulu, orang-orang yang meninggal, itu tidak bangun-bangun. Artinya tidak bangkit. Tapi Tuhan Yesus bangkit setelah 3 hari. Ya, ia tidak akan diserahkan ke dunia orang mati. Artinya ada kebangkitan dalam Yesus. Dialah kebangkitan yang pertama. Ya, seperti itu. Yesus itu bangkit. Dia juga bangkit bukan jadi hantu, enggak. Sudah diubahkan. Yesus itu ketika sudah bangkit, dia bisa makan, bisa berjalan, ngobrol sama anak-anak, dia hidup. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah Yesus yang hidup. Ya, dia hidup loh. Enggak dia bangun gitu, enggak. Bukan bangun seperti manusia daging kita yang bisa dicubit, enggak, yang ada darahnya kayak kita, enggak. Tapi tubuh kemuliaan. Tuhan ubah dia, ya, sudah berubah jadi tubuh kemuliaan. Ya, Tuhan Yesus karena kemuliaannya Tuhan bisa tembus tembok. Ya, ketika murid-muridnya lagi berkumpul, tahu-tahu dia nongol. Terus ketika murid-muridnya lagi jalan ke Emmaus, tahu-tahu dia ada, dia hadir. Enggak kelihatan orangnya dari mana datangnya, enggak. Tahu-tahu dia ada. Itulah Yesus yang sudah mati,
ya bangkit, kemudian tubuh yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaan, ya seperti itu. Jadi kita bersyukur, ternyata Yesus yang sudah mati di kayu salib itu dibangkitkan, ya dia tidak mati, dia tidak ada. Setelah 3 hari dia bangun, dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya, dia bertemu dengan orang banyak selama 40 hari dia tinggal di dunia. Kemudian dia naik, dia terangkat ke surga. Bukan naik ya, kalau naik itu kayak naik ke atas pohon, bukan begitu. Terangkat, ya terangkat. Siapa yang angkat? Bapa, ya. Dia terangkat ke surga. Kenapa? Karena dunia bukannya tempatnya Yesus. Dia hanya menjalankan tugasnya. Ya, dia hanya menjalankan tugasnya. Nah, anak-anak, kita sudah melihat, kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan hari ini, bahwa nubuat-nubuat itu sudah digenapi oleh kelahiran, ya, pelayanan Tuhan Yesus serta kematian Tuhan Yesus sudah digenapi, ya. Nah, semua pasti sangat baik buat kita ketahui, kita boleh berubah, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang ayat hafalan, Ibu suruh Lause suruh 2 orang deh baca sama-sama ya. Kelas Ricci dengan Felix coba baca. Sama-sama. Ayat hafalan. Oke. Ya. Baca ya di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, amin. Coba Ricci, suaranya yang besar ya, keras ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, amin. Segala sesuatu dari Dia, untuk Dia. Artinya seperti itu ya. Nah, sudah dijadikan oleh Dia. Ya. Dan tanpa Dia, artinya tanpa Tuhan, nggak ada yang bisa terjadi. Seperti itu ya. Kita bersyukur Allah kita hidup. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Sekarang kita akan lipat tangan, kita tutup dalam doa. Ayo anak-anak semuanya dengan lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan asal-asalan, tetapi sudah tercatat di dalam Alkitab dan digenapi di dalam Alkitab juga. Kami mengalami kasih Tuhan saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang selalu menuntun kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Dan kami boleh diubahkan oleh Tuhan Yesus supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami lagi anak sekolah, tentu Tuhan berkati, tambah pinter, tambah rajin, tambah dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan berkati kami jadi anak yang hebat, anak yang sopan, anak yang santun, dan taat kepada Tuhan, rajin berdoa, memuji Tuhan, dan baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Semua katakan, amin. Bapak terima kasih. Amin. Breakout room. Nanti breakout room ya. Ke kelas masing-masing ya anak-anak ya. Stop share. Ya.